murid-murid ada di perahu, lalu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Lalu kemudian Petrus keluar dari perahu, dia mulai berjalan. Itu bagus sekali tekniknya, benar-benar betul-betul seperti di jalan di atas air. Lalu dia jalan gitu, lalu tiba-tiba dia tenggelam. Kenapa dia mulanya bisa jalan? Bapak Ibu Saudara, pada waktu dia bisa berjalan, karena dia sedang matanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Tapi begitu dia mulai alihkan pandangannya kepada keadaan sekeliling dia, dia mulai melihat angin yang menerpa dia. Dia mulai melihat ada air di bawahnya. Dan apa yang dia lihat itu menenggelamkan dia saat itu. Kalau hari-hari ini kita pandang kepada Tuhan, kita akan berjalan dengan berkemenangan di dalam Tuhan. Tapi kalau kita mau mencoba untuk melihat kondisi yang ada di sekeliling kita, percayalah, kondisi itu akan membuat kita tenggelam dalam badai hidup ini. Bagian kita cuma percaya kepada Tuhan. Beri yang terakhir, Bapak Saudara, yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Berseru. Yang kedua berserah. Yang terakhir. Ayat yang ke-7. Di sini Daud berkata apa di sini? Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Makanya tuh Bapak Ibu Saudara tadi saya bilang kan, kalau baca firman jangan satu ayat. Ini bahayanya. Coba bayangin kalau tadi di awal saya bilang gini, Bapak Ibu Saudara, malam ini firman Tuhan cuma diambil dari Mazmur 3 ayat yang ke-7 saja. Satu ayat saja. Lalu kemudian saya ajak Bapak Ibu Saudara buka firman Tuhan, terus kita baca sama-sama. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Lalu saya bilang, tutup Alkitab Bapak Ibu Saudara sekarang. Sebab saya mau membuat satu kesimpulan tentang seorang yang bernama Daud. Dan Bapak Ibu Saudara mesti setuju dengan saya semua. Kalau saya berkata gini, Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Daud ini orangnya sombongnya luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara semua mesti bilang gini, amin. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Mana ada satu orang tadi berkata begini, aku nggak takut. Puluhan ribu orang mengepung aku nggak takut. Saya pikir Daud mau jadi Jet Li kayak, mau jadi Rambo kayak, nggak mungkin satu lawan puluhan ribu bisa menang. Betul nggak Bapak Saudara? Kalau di film kita lihat dia menang, jangan lupa itu film. Ada sutradaranya Bapak Saudara. Udah kecemplung ke jurang, udah ketembak, bangun lagi. Saya itu film. Di sini berapa orang sih? Sini datang proyeknya saya, KO saya di sini. Betul nggak? Sekarang Bapak Ibu bayangin, puluhan ribu orang banyaknya kayak apa? Mana mungkin ada satu orang berani berkata, aku tidak takut, puluhan ribu orang siap mengepung aku. Ini kalau bukan orang sombong, ini pasti seorang yang omong besar. Betul nggak Bapak Saudara? Nggak mungkin satu dikelilingi puluhan ribu bilang nggak takut. Apakah betul ya ayat ke-7 ini Daud sedang sombong? Atau Daud sedang sesumbar di sini? Oh tidak. Saya terlalu percaya lewat ayat ke-7. Daud sedang menyatakan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sampai perlu memberikan satu wejangan begini. Jangan cuma mau dengar tentang Tuhan, tapi kejar dan lihat sendiri betapa baiknya Tuhan itu. Amin Bapak Saudara. Kenapa firman Tuhan sampai kasih ayat ini? Karena firman Tuhan tahu bahwa ada orang Kristen cuma jadi pendengar yang baik. Kerjaannya cuma panas-panasin kursi di gereja. Kalau ibadah di tempat ini ada 3 kali, pagi, siang, sore, nggak pernah absen Bapak Ibu Saudara. 3 kali ibadah datang duduk paling depan, nggak absen 3 kali jamnya. Kalau dari Senin sampai Sabtu ada malam doa, malam KKR, malam pujian, malam ini, nggak pernah absen, duduk paling depan terus, nggak pernah absen. Tapi selama dia duduk di situ, dia cuma jadi pendengar yang baik. Begitu ada orang maju ke depan kasih kesaksian bagaimana kuasa Tuhan menyembuhkan dia, dia di situ cuma bisa duduk terkagum-kagum. Wow, ternyata Tuhan itu luar biasa ya. Wih, Tuhan bisa sembuhin dia loh. Begitu orang maju lagi kasih kesaksian, wih, dahsyat ya Tuhan ternyata ya. Waduh, mantapnya Tuhan kita. Dia cuma dengar, tapi dia nggak pernah kecap dan alami sendiri. Saya punya satu kata yang paling tepat untuk orang model begini, dan kata itu adalah gini: kesian deh loh. Cuma itu kata yang paling tepat buat dia, kesian deh loh. Naik kesian deh. Cuma dengar nggak pernah alami. Bapak Saudara, itu sebabnya firman Tuhan bilang ini:
kecap dan lihat sendiri betapa baiknya Tuhan itu. Tapi sayangnya orang Kristen itu miskin pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dari mana saya bisa menghakimi seperti ini? Pak ini bukan soal penghakiman, ini kenyataan. Dari mana saya bisa survei kenyataan ini? Oh gampang. Nih kalau lagi pertemuan model gini, tantang aja coba. Setelah ini siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang mau bersaksi? Dipersilakan maju ke depan. Saya percaya begitu ditantang seperti itu, jemaat langsung serempak tanpa dikomando, tunduk kepala semua. Nggak berani lihat ke depan, takut dipanggil. Nanti di depan mau ngomong apa udah bingung dah. Karena nggak punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu saya percaya orang yang mengalami Tuhan, dia tidak akan tahan mulutnya untuk tidak menceritakan apa yang Tuhan buat dalam hidupnya. Bahkan saya mau ingatkan ya, kalau kalian mengalami perbuatan Tuhan, itu harus disaksikan. Sebab kalau Tuhan melakukan mujizat, Tuhan melakukan segala sesuatu dalam hidupmu, itu untuk disaksikan. Saudara lihat di firman Tuhan, pergilah, sampaikan kepada yang lain. Kalau engkau tahan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidupmu dan engkau tidak mau saksikan, Tuhan tidak akan pernah buat keajaiban yang lain dalam hidupmu. Tuhan bilang gini, ya kemarin aja belum diceritain gitu. Sekarang udah minta lagi yang lain. Tapi saudara, Daud punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Ya. Bagaimana orang Kristen mau punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan? Kalau doanya aja selalu minta kemudahan hidup. Hidup yang mudah itu bukan bekal yang baik, Bapak Saudara. Makanya jangan minta kemudahan hidup sama Tuhan. Sebab sekali lagi kemudahan hidup itu bukan bekal yang baik untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang akan muncul lagi nanti. Makanya jangan minta kemudahan hidup. Kalau hidup kita rata, hidup kita lancar-lancar, kita nggak akan mengalami pertolongan Tuhan, betul nggak? Namanya aja pertolongan, berarti itu terjadi pada waktu kondisi kita kelihatannya dalam keadaan yang berbahaya. Pada waktu kita mau mengalami Tuhan itu buka jalan, kita harus ada dulu dalam situasi di mana di depan kita tidak ada jalan. Semua itu makanya tadi dikatakan di sini engkau tidak akan pernah melihat taufan dan badai, tapi di sini juga engkau tidak akan pernah melihat kuasanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, makanya jangan minta kemudahan hidup sama Tuhan. Lalu yang kita minta apa? Memohon kepada Tuhan kekuatan untuk menghadapi kesulitan itu. Itu jauh lebih baik daripada meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan kesulitan itu dari hidup kita. Makanya malam ini bukan oleh kuat gagah kita ya Bapak Ibu Saudara ya, tapi biar oleh kasih karunia Tuhan kita dimampukan untuk berkata begini, jangan minta taufan dan badainya yang dilalukan dari hadapan kita. Sebab dalam hidup ini jujur yuk, bukankah ketika ada taufan badai dalam hidup kita datang terus kita tengking dalam nama Tuhan Yesus, betul nggak? Saya mau katakan jangan minta taufan badainya yang dilalukan dari hadapan kita. Lalu kita minta apa? Yang kita minta adalah penyertaan Tuhan di setiap langkah hidup kita. Itu aja yang kita minta. Sebab ketika Allah yang maha dahsyat itu menyertai kita di setiap langkah hidup kita, mau ada taufan badai kayak, mau ada apa kayak di depan kita, bersama dengan Allah yang maha dahsyat itu, taufan badai pun akan diubah menjadi kemenangan bagi setiap kita yang percaya pada Tuhan. Amin Bapak Saudara. Daud punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Satu kali dia berhadapan dengan Goliat, mestinya dia nggak mungkin bisa menang, betul nggak? Secara postur tubuh udah nggak mungkin menang. Secara persenjataan juga nggak mungkin menang. Daud pakai apa Bapak Saudara? Ketapel. Goliat pakai apa? Pedang, lembing dan tombak. Kalau diumpamakan zaman sekarang, Daud pakai bambu runcing, Goliatnya pakai nuklir, Bapak Saudara nggak mungkin menang. Betul nggak mungkin menang. Tapi apa yang Daud katakan ketika dia berhadapan dengan Goliat? Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Allah semesta alam. Malam ini saya mau ingatkan setiap kita, Allah kita adalah Allah yang setia.